Kemudian di dalamnya ada nama siswa yang bernama Joko Widodo. Masih tulisan tangan asli. Saya ganti karena bentuknya sudah begitu. Ditaruh meja. Ya gini ya. Nah, bisa dilihat namanya Bapak bukan Bapak ya. Namanya Joko Widodo. Nomor saya. Nah, ini ada identitas Joko Widodo, ada orang tuanya. Sudah? Ini teman ini saya, ini teman batu di istana. Yang dipersoalkan ini adalah terkait ijazah dari Pak Jokowi, di mana ijazah itu dikeluarkan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini, UGM sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa Pak Jokowi adalah benar, ya, pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan telah dinyatakan lulus dan ijazahnya asli. Kalau kita ingat-ingat, di periode ketika Pak Joko Widodo menjabat sebagai presiden, sudah ada yang kalah terhadap gugatan perihal ijazah palsu ini. Dan beliau pun kabarnya juga sudah dihukum ya. Yang aja nggak usah nunjukkan pengacara yang banyak, cukup satu saja. Ijazahnya yang dimiliki Jokowi. Makanya kalau mau ditunjukin, tempuh jalur hukum. Sangat siap untuk datang ke Jogja dan siap juga untuk datang ke Solo. Artinya ke Jogja kita akan mendesak rektor untuk menjelaskan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Jokowi yang kita yakini bahwa dia tidak lulus ataupun skripsinya palsu dan ijazahnya pun palsu. Artinya konfirmasi pada saat 15 besok. Kemudian ke Solo, ya tentu kita akan menagih langsung kepada Jokowi mana asli yang selalu digembor-gemborkannya itu dan nggak pernah keluar itu. Artinya kalau saya sama Mbak Menteri di situ melengkapi berkas, Ibu Eli. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus, ini foto. Ini foto tentara yang katanya Mbak Menteri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Penyidik menunjukkan foto ke saya. Loh, kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Nah, apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri ini. Kejadian 4 bulan lalu. Hati yang paling dalam, wah saya nggak bisa ini sama orang ini nih. Tuh dia bentak saya. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kesaksian guru SMA 6 Solo terkait keaslian ijazah Pak Jokowi. Nah jadi ya kan, guru SMK-nya Pak Jokowi pun sudah melihatkan bukti-bukti kalau Pak Jokowi mempunyai ijazah sewaktu SMK di Solo ya kan guys. Namun mereka para kaum pembenci Pak Jokowi selalu menyebarkan berita bohong ini, masih tidak puas hati. Bahkan katanya ya kan tanggal 16 ini akan mendatangi rumahnya Pak Jokowi, menggeruduki rumahnya Pak Jokowi begitu ya kan. Tapi ya berani apa enggaknya, karena Pak Jokowi gitu ya sudah mengundang para lawyer untuk ya menempuh jalur hukum terkait tuduhan ijazah palsu ini ya kan guys. Takut-takut silap-silap nanti ya mereka ini ikut ya langkah-langkah siapa namanya ya, Sugi Nur ya kan. Dan Bambang Tri ya kan, yang dulu menggugat ijazah palsu Pak Jokowi, tapi mereka pula yang masuk penjara ya kan. Takutnya mereka ini ya akan ikut jejak Sugi Nur dan Bambang Tri, segera memakai baju oranye. Oke, lanjut saja kita simak video ini, dan ini dia videonya. Sama sekali sehingga sudah TPS ini, artinya bukan buku yang dibuat baru saja ya, jadi sudah lama. Kemudian di dalamnya ada nama siswa yang bernama Joko Widodo. Masih tulisan tangan asli. Saya ganti karena bentuknya sudah begitu. Ditaruh meja. Ya gini ya. Nah, bisa dilihat namanya Bapak bukan Bapak ya. Namanya Joko Widodo. Nomor saya. Nah, ini ada identitas Joko Widodo, ada orang tuanya,
bahkan di sebelahnya ada nilai per semesternya. Kemudian selain dokumen petunjuk ini, setiap lulusan siswa itu masih punya ijazah, sehingga ketika ijazah diberikan kepada siswa yang bersangkutan harus meninggalkan fotokopi ijazah. Ini fotokopi beliau. Apalagi yang harus kalian lihat itu fotokopi ijazah waktu SMK ya. Parah. Untuk dengan jasa semuanya cocok dan sesuai. Kalian lihat tuh Egy Sujana, dokter tipu. Tuh ijazah Pak Jokowi waktu SMK di Sulawesi. Jadi kalian mau apa lagi? Masih bilang Pak Jokowi pakai ijazah palsu? Gak punya ijazah SD, gak punya ijazah SMA, gak punya ijazah SMK. Kata mereka ya kan, dulu lihat fotonya jelas tuh mirip di alamat, kolom alamat alamnya dulu Bapak Joko Widodo. Sekarang saya perkenalkan teman-teman seangkatan beliau, J. Nih, mari satu persatu, monggo. Oh, sebentar. Oh, J, sebentar. Monggo, Pak, kepala sekolah mau menjadi sebentar. Oh, meninggalkan. Oh, ya, ya, monggo. Ini perkenalkan, monggo. Terus ini teman saya, ini teman batu di istana. Semuanya ini 2018 satu angkatan. Iya, tapi ini yang angkatan bawah kira-kira ya 10 orangan deh. Ini yang kebanyakan, ini banyak sekali. Nah ini Pak Jenderal saya. Nah ini banyak. Ini teman-teman kalian begini resmi semua. Ini, jadi tadi foto bersama satu-satu. Gitu. Pak Jokowi intinya kalau ijazah Pak Jokowi ditunjukkannya mereka gak bakalan apalagi Bambang ya. Aduh, nah udah jelas kan ya, ijazah Pak Jokowi sudah ada ya kan. Jadi apalagi yang mereka keluar-keluar, kenapa harus keluar-keluar lagi menyebarkan berita bohong? Nah sekarang kayaknya ya kan mereka ini ketar-ketir takut ya kan akan dipenjarakan ya oleh Pak Jokowi ya kan, karena Pak Jokowi sudah geram ya kan, ya menempuh jalur hukum untuk menghadapi mereka-mereka yang selalu keluar-keluar tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah lama sabar ya kan, dan mantap Pak Jokowi berani mau memenjarakan mereka. Oke, kita lanjut guys. Yang dipersoalkan ini adalah terkait ijazah dari Pak Jokowi, di mana ijazah itu dikeluarkan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini, UGM sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa Pak Jokowi adalah benar, ya, pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan telah dinyatakan lulus dan ijazahnya asli. Nah, kalau pihak UGM sendiri sudah menyatakan itu adalah asli, lantas mau bagaimana lagi, gitu loh. Dan ini kembali kami ulangin, ini sudah diuji dalam 3 kali persidangan, 1 tun, 2 gugatan perdata di PN Jakarta Pusat. Jadi seharusnya ini sudah masalah sudah selesai ya, tapi kembali tadi masih ada lah oknum yang mungkin dengan tujuannya kita nggak tahu apa, angkat-angkat lagi. Terus kemudian juga ada beberapa pakar-pakar yang mulai melakukan perbandingan dengan apa yang mereka dapat. Gitu. Itu pakar itu kan membandingkannya itu tidak pegang yang aslinya, ya kan? Tidak pegang yang aslinya, dia hanya ngambil dari screenshotan, dari gambar di media atau gambar elektronik, kemudian dia membandingkan. Jadi itu sangat-sangat tidak ilmiah gitu loh. Jadi udahlah, makanya kami mengimbau juga masyarakat ataupun pihak-pihak oknum-oknum tersebut untuk sudahlah gitu loh. Semuanya udah selesai gitu loh. Pihak Universitas Gadjah Mada selaku lembaga yang mengeluarkan ijazah itu juga sudah menyatakan itu asli gitu. Jadi menurut kita dalam hal ini sudah diuji pengadilan, jadi pada prinsipnya udah no case lah, udah nggak ada perkara lagi.
Ijazah palsu Pak Joko Widodo sampai saat ini masih menjadi perbincangan dan perdebatan hangat di kalangan masyarakat, terutama oleh lawan politik Pak Joko Widodo. Kalau kita ingat-ingat, di periode ketika Pak Joko Widodo menjabat sebagai presiden sudah ada yang kalah terhadap gugatan perihal ijazah palsu ini, dan beliau pun kabarnya juga sudah dihukum ya, yang menyebarkan pertama kali perihal ijazah palsu Pak Joko Widodo. Nah, pada saat sekarang ini ketika Pak Joko Widodo sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, dikabarkan pada saat ini Pak Joko Widodo akan menempuh jalur hukum kepada penyebar berita dan kebohongan terhadap publik atas berita ijazah palsu Pak Joko Widodo ini. Nah, tapi ini masih hanya sekedar pertimbangan ya. Pak Joko Widodo beserta kuasa hukum beliau sedang membicarakan apa langkah selanjutnya. Saya sebagai masyarakat awam juga merasa resah apabila hal ini tidak kunjung selesai dan terus-menerus diulangi memblow up berita tentang ijazah palsu ini. Dan seharusnya memang ada tindakan tegas dari pihak Pak Joko Widodo untuk memberikan titik terang kepada orang-orang. Padahal pihak UGM sendiri sudah mengklarifikasi bahwasannya adalah ijazah Pak Joko Widodo itu adalah benar-benar asli, dan juga ada foto Pak Joko Widodo ketika wisuda. Simpel aja, nggak usah nunjukkan pengacara yang banyak, cukup satu saja, ijazahnya yang dimiliki Jokowi. Makanya kalau mau ditunjukin, tempuh jalur hukum biar di muka persidangan. Paham? Ya, Anda pikir benar segampang itu mau membeberkan identitas kita di media sosial, dan itu bisa dilihat orang banyak, bahkan mungkin seluruh dunia? Apa Anda nggak takut ya, itu identitas kita dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Apalagi sekarang ini banyak sekali penipuan. Tahu-tahu ada yang nelpon, katanya anak kita masuk rumah sakit lah, tabrakan lah katanya, ujung-ujungnya minta duit, minta tebusan. Nah, paham kau? Apalagi ini identitasnya seorang mantan presiden. Nggak segampang itu Ferguson. Ya, apa jangan-jangan niat kalian memang ingin menjerumuskan Pak Jokowi dengan cara-cara seperti ini? Pak Jokowi nggak bodoh, asal kau tahu. Coba saya tantang Anda, coba beberkan identitas Anda atau ijazah anak Anda kah, kalau ada, saudara Anda di media sosial. Apa Anda nggak takut dimanfaatin orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Mikir. Artinya kita sangat siap untuk datang ke Jogja dan siap juga untuk datang ke Solo. Artinya ke Jogja kita akan mendesak rektor untuk menjelaskan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Jokowi yang kita yakini bahwa dia tidak lulus ataupun skripsinya palsu dan ijazahnya pun palsu. Artinya konfirmasi pada saat 15 besok. Kemudian ke Solo, ya tentu kita akan menagih langsung kepada Jokowi mana asli yang selalu digembor-gemborkannya itu dan nggak pernah keluar itu. Artinya kalau dua ini kita telah dapatkan, maka kesimpulannya sudah jelas bahwa tangkap Jokowi dan adili Jokowi, lalu penjarakan. Kalau perlu hukum mati karena dosanya sudah sangat besar sekali terhadap bangsa, rakyat, negara Indonesia. Bang, sebagai advokat, saya mau tanya, bagaimana seandainya berhasil dibuktikan bahwa Jokowi tidak punya ijazah atau ijazah yang palsu? Maksud saya dampaknya terhadap selama ini 10 tahun kekuasaan dia bagaimana, Bang? Ya, saya kira rontok nanti semua. Itu kan satu sistem, satu jaringan. Kalau misalnya induknya sudah rontok karena palsunya tadi itu, maka akan berpengaruh terhadap jaringannya yang ada. Jadi si sistem juga akan ikut rontok. Artinya bukan nanti hanya Jokowi saja yang bisa terkena sanksi hukum, semua juga kroninya. Bang, tapi sebagai presiden kan dia menandatangani begitu banyak SK, kesepakatan segala macam, itu gimana yang nantinya tidak membuat sah semuanya. Batal demi hukum. Batal demi hukum. Atau kalau mau perlu melakukan proses gimana kalau ijazah Pak Jokowi asli dapat dibatalkan. Dua kemungkinannya. Tapi kan sudah 10 tahun para menteri sudah selesai menjabat dan sebagainya, gimana ini? Kan untuk dampaknya sangat, implikasinya sangat-sangat luas itu.
dan bisa goncang ini negara. Ya artinya termasuk presiden yang menjadi kelanjutannya. Dia ikut bertanggung jawab, makanya kita himbau dari sekarang. Ayo bareng-bareng sama rakyat. Gitu. Kalau nanti dia diam saja, dia tidak ikut campur gitu kan, malahan mendukung, maka dia terkena risiko atau bagian dari sistem tadi, bagian dari rezim yang harus diruntuhkan juga nantinya, di penjara juga. Gitu. Jadi Bang, satu lagi Bang, sebagai pertanyaan terakhir. Ini selain dampak-dampak tadi, salah satu yang dia tanda tangan ini kan utang yang sampai 8.000 triliun lebih. Ini gimana nih Bang? Ngeri juga nih Bang. Apa jadi utang pribadi dia atau bagaimana? Saya kira pandangan seperti itu sudah cukup banyak bahwa akan jadi utang pribadi. Artinya ini akan jadi masalah besar. Oleh karena itu soal ijazah ini sederhana tapi berdampak kompleks gitu. Oleh karena itu bakal jadi skandal, bahkan jadi krisis besar negara ini kalau menurut saya. Begitu kita bisa temukan tentang status ijazahnya itu yang diawali dari skripsinya, sehingga 15 besok dan 16 besok itu sangat menentukan bagi kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Oke, kita berdoa Bang ya, besok semua Allah mudahkan. Amin. Allahumma yasir wala tu'asir. Allahumma yasir wala tu'asir. Ya Allah, mudahkan, jangan beratkan ya Allah. Saya sama Mbak Menteri di situ melengkapi berkas, Ibu Eli. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus, ini foto. Ini foto tentara yang katanya Bambang Tri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Penyidik menunjukkan foto ke saya. Loh, kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Nah, apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Saya punya foto yang versi 4. Mau apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya. Sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah mentak saya, mentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa, dia yang ngantarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri ini. Kejadian 4 bulan lalu? Ya waktu di Bareskrim. Ya Allah, salah saya ini. Pak, infonya dari salah saya ikut Bambang Tri. Ya mulai dari Bareskrim, ya kan? 4 bulan lalu. Ya, sejak itulah intinya, sejak kejadian itu saya coba masa saya dibentakkan. Siapa saya, siapa dia, kok bentak saya gitu. Tapi setelah itu sudah nggak pernah bicara, saya selalu minta pisah kamar. Ada gunanya. Ya sepatah dua patah, tapi dia tetap minta rokok ke saya. Sampai di sini pun dia masih minta rokok ke saya. Ini udah hampir 2 minggu udah dia nggak minta rokok ke saya. Gitu teman-teman ya. Ini yang terjadi. Jadi saya nggak ada konflik sama Bambang, hanya hati yang paling dalam. Wah, saya nggak bisa ini sama orang ini nih. Tuh dia bentak saya. Dan itu foto yang saya lihat memang 5 jarinya, 10 begini dia. Yang pas pampres itu. Gitu teman-teman ya. Jadi ijazah Jokowi itu produknya Bambang Tri, domainnya dia. Ya, saya langsung address Pak Jokowi. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Cukup sekian Pak Jokowi. Mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat dan kita semua bisa saling memaafkan. Aduh, itu sewaktu Bang Tri menangis meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya ya kan udah Pak Jokowi bilang juga ya kan, kalian yang ya menuduh kalian harus membuktikan ya kan. Nah, malah Pak Jokowi yang disuruh membuktikan ya, menunjukkan ijazah aslinya. Aduh, udah nggak, apakah nggak cukup ya kan? SMK mana Solo juga ya sudah jelas gitu ya, guru-guru di SMK Solo sudah membongkar ataupun memperlihatkan ke media sosial ya kan, kalau ijazah Pak Jokowi di SMK Solo sudah ada gitu ya, dan teman-temannya masih hidup juga gitu ya kan. Waduh, siapa tadi ya?
Jamal Abdillah atau siapa namanya ya kan, yang waduh katanya ditanya ya, gimana kalau ijazah Pak Jokowi palsu? Wow, juga bisa bahaya lah ya kan. Utang yang 8 triliun itu jadi utang pribadinya Jokowi gitu ya katanya. Waduh. Kenapa enggak ditanya balik gitu ya kan? Kebalikannya. Gimana kalau ijazah aslinya Pak Jokowi? Ah, gimana menurut Anda gitu ya kan? Gimana kalau ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli gitu ya? Nah, maka ya kan kalau benar-benar ijazah Pak Jokowi ada, dan saya juga yakin ada ya gitu ya kan, maka kalian-kalian itu bakalan masuk bui, masuk penjara karena sudah menyebarkan berita bohong, mencemarkan nama baik. Aduh, Gus Sugi Nur juga ya kan sudah menyesal ikut sama Babang Tri ya kan. Menyesal sudah nggak ada artinya lagi ya kan. Menyesal kan. Nah, mereka akan mengikuti jejak-jejak Sugi Nur nanti, akan menyesal mengikuti kata-kata Bambang Tri ya kan, setelah masuk penjara nanti. Oke lah guys ya, apapun lah ya. Dan tadi kalau kita dengar yang siapa namanya, Jamal Abdillah ya, siapa yang namanya, Fadil Abdillah, nggak tahu lah siapa namanya ya kan, yang mengatakan 8.000 triliun itu akan menjadi hutang Pak Jokowi pribadi kalau misalkan ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu. Loh, kalau begitu hutang Pak Jokowi 8 triliun pribadi berarti jalan tol, jalan apa-apa yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi itu milik pribadi Pak Jokowi dong. Ketika kalian masuk jalan tol ya bayar ke Pak Jokowi. Aneh lah mereka-mereka ini ya kan guys. Dan oke lah guys, apapun tanggapan kalian tentang mereka-mereka bisa dibilang sampah-sampah negara nih ya kan. Silakan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.